Air mata yang jatuh di Studio 5, apa yang sebenarnya terjadi? Studio 5 Indosiar biasanya riuh oleh tepuk tangan dan teriakan penonton, tiba-tiba diselimuti keheningan. Kamera menangkap momen langka, Soimah menunduk, air matanya jatuh tanpa kata. Sementara di panggung, Valen berdiri tegak, baru saja menyelesaikan lagu yang bukan sembarang lagu. Tapi ini bukan soal teknik atau panggung, ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Lagu berjudul Jagat Anyar Kang Dumadi itu bukan sekadar hiburan, ia adalah fragmen dari sejarah emosional bangsa yang pernah tersungkur oleh pandemi. Dari balik layar, suasana tak kalah tegang. Bahkan sebelum Valen naik ke atas panggung, para juri seperti Dewi Persik dan Rina Nose terlihat gelisah. "Valen nyanyi apa sih, Mak?" bisik Rina. Mereka tahu lagu ini bukan sembarangan. Dan benar saja, suasana berubah. Penonton tak bersorak, mereka terdiam. Lagu itu seperti mantra. Tapi siapa sangka, di balik setiap baitnya, tersembunyi cerita kelam yang menghubungkan kita semua pada masa ketika dunia nyaris berhenti berputar. Jagat Anyar Kang Dumadi lahir dari gelapnya pandemi. Kita semua masih ingat tahun-tahun kelam itu, jalanan sunyi, sirine ambulans, berita duka yang datang tiap hari, dunia seolah lumpuh. Di tengah semua itu, seorang seniman bernama Soimah merasa perlu melakukan sesuatu. Ia tidak ingin hanya berdiam diri, menyaksikan ketakutan menjadi rutinitas. Maka ia menghubungi seorang komposer, Mas Budi Pramono. "Mas, saya ingin berdoa lewat lagu," ucapnya tegas. Dan dari situ lahirlah Jagat Anyar Kang Dumadi. Prosesnya jauh dari kata ideal, waktu hanya seminggu, peralatan seadanya, satu kamera, satu ruangan, pencahayaan darurat. Video klipnya pun terekam dalam kesederhanaan yang justru memperkuat makna. Tak ada glamor, hanya kejujuran. Soimah menyebutnya sebagai lagu sakral karena ia diciptakan dari rasa takut, harapan, dan doa yang tulus. Sebuah nyanyian untuk dunia yang tengah mencari cahaya. Soimah dan rahasia yang tak pernah diungkap. "Saya mengalami sesuatu saat syuting video klip lagu ini, tapi saya tidak bisa cerita," ucap Soimah, suaranya bergetar. Pernyataan itu sontak membuat semua terdiam. Tidak ada yang memaksa, tapi rasa penasaran menggantung di udara. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Tidak ada yang tahu pasti. Namun dari raut wajahnya, jelas bahwa pengalaman itu membekas kuat. Sebagai public figure, Soimah dikenal tangguh, tapi malam itu kita melihat sisi lain darinya, sisi yang rapuh, manusiawi. Ia bukan hanya juri, ia adalah seseorang yang pernah merasa takut seperti kita. Dan lagu itu bagi Soimah bukan pertunjukan, itu adalah kenangan. Setiap nada, setiap kata mengembalikannya ke masa yang tidak ingin ia ingat, tapi juga tidak bisa ia lupakan. Valen, vokal yang menyampaikan doa. Valen bukan nama baru di ajang pencarian bakat ini, tapi malam itu dia tampil berbeda. Bukan hanya karena pilihan lagunya yang berat dan penuh makna, tapi karena cara ia membawakannya. Penonton bisa merasakan bahwa setiap nada yang keluar dari mulutnya membawa bobot emosi yang tidak main-main. Dia tidak sedang menunjukkan teknik vokal, dia sedang mengirimkan pesan. Tangannya gemetar, matanya bergetar, suaranya meski stabil terasa seperti seruan dari masa lalu. Saat banyak penyanyi berusaha memukau, Valen justru mengajak merenung. Ia tidak menyanyikan lagu, ia menghidupkan doa, dan semua yang menonton bisa merasakannya. Duet tak terduga, sakral bertemu dangdut legenda. Ada hal tak terduga yang dilakukan Valen. Ia memadukan Jagat Anyar Kang Dumadi dengan lagu milik legenda dangdut Indonesia Rhoma Irama. Sebuah langkah berani, namun tidak sembrono. Justru dari kolaborasi dua nuansa ini, penampilan Valen terasa utuh, sakral sekaligus membumi. Banyak yang awalnya ragu, mampukah dua genre yang kontras itu bersatu tanpa saling menelan? Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Lagu itu seperti jembatan antara spiritualitas dan realitas rakyat. Dan Valen dengan tenang menjadi penyeimbang di tengahnya. Ini bukan sekadar penampilan, ini adalah pernyataan.
saat lagu menjadi peringatan bagi alam. Ketika lagu itu mengalun, kita semua tersadar akan satu hal, dunia tidak sedang baik-baik saja. Di luar studio, Sumatera Tengah diguncang bencana, seolah lagu ini datang sebagai pengingat bahwa ada kekuatan lebih besar yang sedang berbicara melalui alam. Juri pun menyebutnya, alam pun kalau sudah waktunya memperingatkan, itu ngeri sekali. Lagu ini lahir saat pandemi dan kini kembali menggema saat bencana lain menimpa negeri ini. Ironis, tapi juga penuh makna. Lagu itu seperti gema yang terus relevan. Dari kematian yang diam-diam hingga teriakan alam yang keras. Ini bukan hanya soal musik, ini soal kesadaran. Kita terlalu sering lupa. Penonton yang menjadi katalis emosi. Di antara penonton ada satu wajah yang selalu tertangkap kamera, Mila. Ia bukan artis, bukan juri, tapi malam itu kehadirannya seperti membawa energi tersendiri bagi Valen. Bahkan Dewi Persik menyebut aura Valen berbeda ketika tahu Mila hadir. Ada sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Mila adalah penyemangat, penonton yang membawa lebih dari sekadar dukungan. Ia membawa ketenangan, semangat, bahkan mungkin cinta. Dan itu mempengaruhi penampilan Valen. Dalam dunia kompetisi yang keras, kehadiran seseorang yang memberi rasa aman bisa menjadi penentu. Ketika juri kehilangan kata-kata. Usai penampilan Valen, suasana berubah. Dewi, Rina, bahkan Soimah terdiam sejenak sebelum memberi komentar. Tidak ada teriakan, tidak ada lelucon, hanya tatapan yang mengandung kekaguman. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, ucap salah satu dari mereka. Ketika juri kehilangan kata-kata, itu pertanda sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Penonton pun ikut terbawa suasana. Tak ada yang bersorak terlalu keras, seakan mereka tahu ini bukan waktu untuk selebrasi. Ini waktu untuk merenung, dan di panggung itu Valen berdiri sebagai pusat perhatian, bukan karena gemelap, tapi karena getaran yang ia tinggalkan. Valen dan label berbahaya di dunia kompetisi. Valen ini bahaya, bisa-bisa jadi juara. Kalimat itu meluncur dari bibir juri, awalnya seperti candaan, tapi semakin lama maknanya terasa nyata. Bahaya di sini bukan negatif, itu adalah pengakuan bahwa Valen adalah ancaman nyata bagi semua pesaing. Setiap penampilannya konsisten, setiap lagu ia kunyah habis, dan malam itu ia membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu, tapi juga pantas. Bahkan Mila menyatakan akan mengawal Valen sampai akhir. Dalam dunia kompetisi yang penuh kejutan, pernyataan seperti itu bukan hal kecil. Itu janji, dan janji seperti itu hanya diberikan pada mereka yang layak diperjuangkan. Harapan yang menyala dari lagu yang lahir di tengah duka. Jagat Anyar Kang Dumadi bukan hanya lagu, ia adalah warisan emosional dari masa tergelap umat manusia. Diciptakan dalam kepanikan, dinyanyikan dalam harapan. Dan malam itu melalui suara Valen, ia kembali mengingatkan kita, dari kehancuran bisa tumbuh harapan. Tidak semua orang bisa menyampaikan makna sebesar itu di atas panggung, tapi Valen melakukannya. Ia tidak banyak bicara, tapi nyanyiannya cukup untuk membuat semua orang diam, berpikir, bahkan menitikkan air mata. Lagu ini yang lahir dari ketakutan kini menjadi pengingat